Maka saya semakin hari semakin sensitif untuk mengenal seseorang terjangkit COVID-19 atau tidak tanpa menunggu hasil swab positif atau tidak. Tolong dicatat, hasil swab bisa salah. Kita harus bebenah diri karena satu dan lain hal ada keunikan dan kelebihan yang dimiliki oleh rumah sakit holistik. Mungkin itu yang dirasakan oleh pasien-pasien yang divonis positif terjangkit COVID-19. Yang saya khawatirkan bukan pasiennya, tetapi kesiapan karyawannya. Maka paling tidak kita, baik tim dokternya, perawat, terapis, nutrisionis, atau yang terlibat di pelayanan, kita semua orang yang beresiko terjangkit. Maka sejak beberapa bulan yang lalu saya sudah menggaungkan, anggap, asumsikan kita sudah terjangkit. Jadi kita akan berusaha untuk mencegah sebelum terjangkit dan kenali gejala-gejalanya sedini mungkin. Karena yang namanya virus itu selalu bermutasi. Tapi saya bersyukur semakin banyak sistem pertahanan tubuh saya dilatih terpapar dengan berbagai penyakit, tentara tubuh kita akan semakin terasah untuk siap melawannya. Nah, persoalannya bukan kita harus memposisikan diri supaya terjangkit, tetapi ketika ada gejala-gejala awal yang muncul dan kita rasakan, selalu saya tegaskan, kenali gejalanya sedini mungkin, maka COVID-19 tidak akan berbahaya, apalagi sampai masuk fase sesak napas hebat. Mereka-mereka yang datang dengan kondisi sesak napas hebat, bahkan sudah menjelang gagal napas, itu karena tidak mengenal gejala awalnya. Satu contoh kasus, seorang ibu yang dari Kuningan yang kemarin pagi dia baru datang. Dia datang sudah dengan sesak berat. Setelah saya tanyakan sejak kapan merasakan keluhannya, lalu ibunya bilang dia merasakan batuk, lalu berlanjut dengan napas berat sampai fase sesak napas. Itu 2 minggu dia alami. Maknanya kalau sedini mungkin baru 1, 2, 3 hari dia kenali gejalanya, sigap mengantisipasi dan mengupayakan pencegahan, maka tidak akan masuk pada fase sesak berat. Kemarin ada salah satu karyawan nutrisi, dia datang ke saya. Sebenarnya sudah beberapa hari dia mengalami gejala hilang penciuman. Nah, ketika ada gejala hilang penciuman, itu sudah gejala awal, ya. Jangan pernah menganggap ya yang ngurusin taman dan planta holistika karena jauh dengan pasien tidak akan terjangkit. Belum tentu. Karena kalau saya tiup itu virusnya ke planta holistika, lalu dihirup sama anak buah Pak Sigit,
Nah, cuma kebetulan mereka selalu di luar ruangan, terkena sinar matahari, apalagi kalau ikuti pola makan sehatnya, insya Allah jauh dari resiko terjangkit. Cuma inti yang ingin saya tegaskan di sini, terutama divisi-divisi medis, divisi perawat, terapis yang setiap hari interaksi, dan nutrisi. Maka saya tegaskan selalu ikuti protokol kesehatan. Dan protokol kesehatan yang terpenting setelah pakai masker, jaga jarak, lalu cuci tangan, maka ada yang lebih penting dari ketiga hal itu, yaitu jaga jarak dengan makanan racun yang dimasukkan ke mulutnya. Itu jauh lebih penting ketimbang 3M. Silakan 3M kalian lakukan, itu protokol yang baik dilakukan. Tapi tolong perlu dicatat sekali lagi, saya katakan, virus corona tidak berkembang di luar tubuh kita. Dia berkembang di dalam tubuh kita, dan dia hanya akan mampu mengganggu kesehatan tubuh kita apabila lahan untuk berkembangnya virus ada. Maka yang perlu diperhatikan, buang air besar harus lancar, bisa setiap hari. Maka siapapun yang merasa sudah muncul gejala entah demam, batuk-batuk, atau hilang penciuman, segera saja lakukan upaya penata laksanaan perbaikan pola hidup, pola makan. Ada obat yang tidak bisa dinilai, dan saya melihat dampaknya cukup signifikan ketika itu diberikan secara rutin pada penderita COVID-19, yaitu jemur sinar matahari. Ingat, salah satu keberhasilan tertinggi kita di dalam menangani kasus COVID-19 karena seluruh pasien ditekankan untuk berjemur pagi dan sore hari, lalu olahraga pernapasan. Bersyukur kalian bekerja pada lingkungan rumah sakit holistik yang asri, hijau, udaranya segar, sinar mataharinya 24 jam ya. Kalau digabung maksud saya ya, pagi berapa jam gitu ya, seminggu jadi 24 jam. Maka saya semakin hari semakin sensitif untuk mengenal seseorang terjangkit COVID-19 atau tidak tanpa menunggu hasil swab positif atau tidak. Tolong dicatat, hasil swab bisa salah, tapi tubuh tidak pernah bohong. Ketika ada gejala dan kerusakan, sinyalnya akan nampak. Maka kenali gejalanya sedini mungkin.